Menembus Batas bareng Gus Nur. Acara ini dipersembahkan oleh Munciat Channel dan didukung penuh oleh GN13. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Tak nototnya apa itu dah. Shadaqallahul azim amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku, teman-teman, sahabat-sahabat, dulur semua tanpa terkecuali, baik lintas dimensi, manusia waras, manusia gila, jin, tuyul, genderuwo, semua boleh nyimak acara ini. Namanya Menembus Batas. Mudah-mudahan manfaat saudaraku ya, baik yang di Indonesia ataupun yang di luar negeri, tanpa terkecuali. Selamat berjumpa kembali dengan acara Ngobrol Menembus Batas bareng Gus Nur ya. Dan alhamdulillah bintang tamunya beliau sudah pernah hadir, ini yang kedua kalinya. Kebetulan beliau punya acara di Malang, 3 hari beliau di Malang, maka kita sempatkan bikin acara seperti ini. Mendadak, nggak ada konsep, mau bahas apa ini binter, nggak tahu apa katanya nanti. Cuman tadi akhirnya nyeletuk, bahas sihir aja. Nah, jadi insya Allah hari ini kita akan bahas bab sihir, santet, teluh, jengges, guna-guna, kemodung, fudu, apalagi itulah ya. Ada sihir yang khusus untuk merusak rumah tangga, ada sihir yang khusus membangkrutkan usaha, ada sihir yang khusus membuat sakit. Lejare wong Jawa dadi kembangi amben. Jadi nggak bangun-bangun dari tempat tidur. Jadi akhirnya hartanya habis untuk berobat, semua habis nggak sembuh-sembuh. Wah, ada yang begitulah ya. Terus ada sihir yang untuk menggait wanita gitu kan, ada sihir yang untuk goda istri orang, macam-macam ya. Ada sihir yang untuk melariskan dagangan. Dagangan yang halal ya, toko-toko baju, termasuk maaf ya, wanita tunasusila, pelacur pun pakai sihir untuk laris gitu dagangannya gitu. Sihir itu luas saudaraku. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas, mudah-mudahan manfaat gitu ya. Barakallah. Nah, kita sapa dulu narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara suluknya itu ngangeni, Ustaz. Kobul. Nggak apa lagu. Manungnya kok ngoceh terus manungnya. Kita bahas bab sihir ya, Sat ya. Sihir. Masya. Itu kok antum pakai jubah ada tulisan Sidogiri, Sat? Kebetulan pada waktu main beli di Sidogiri. Beli di pasar malam waktu ada main apa? Besar. Main apa? Waktu main ada acara itu kan jalan-jalan, main hadro, main drum band gitu maksud saya, enggak ya? Oh, jalan-jalan ke sana. Kita ke sana, kemudian ada kok bagus begitu. Jadi bisa langsung dibuka. Jadi kita beli. Saya kira alumni Sidogiri, bukan ya? Dan saya alumni Sidogiri emang. Oh, alumni Sidogiri. Saya pernah mondok di Sidogiri. Masya Allah. Angkatan berapa, tahun berapa? Bukan di Sidogiri, lebihnya di Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin, Pasuruan. Pasuruan. Dan guru saya memang mungkin masuk bagian dari ahli falak Sidogiri. Oh gitu. Bahkan dijuluki kamus berjalan waktu itu. Karena saking cerdasnya, saking hebatnya guru saya. Tapi saya tidak ingin memuji guru saya karena nanti ada yang bilang jangan gilain. Saya nggak ingin saya memuja guru diri. Kalau antum tadi ngomong kata-kata falak gitu ya, falak itu otak saya tiba-tiba connect ke Bangil di Gempeng tahun 85-82 ya. Di Bangil itu ada Kiai sederhana. Abdul Mukti. Nah, Kiai Abdul Mukti. Allah barik fiik. Kiai Mukti ini min ajaibil huda. Beliau ahli falak, bahkan termasuk guru mbah saya.
mbah saya dulu mondok di Gempeng apa Gempeng? Gempeng Bangil itu. Ya, saya kecilnya di situ saat. Ya, main-main saya di situ. Tanwirul Hija. Nah, Kiai itu Abdul Mukti. Nah, abah saya bakai saya mondok di sana. Itu ya istilahnya indra keenam atau ala ahli falaknya itu luar biasa, barakallah. Anak kecil di Bangil saat di Gempeng. Tapi apakah Ki Mukti kaya? Enggak. Ini yang perlu digaris bawah ini. Kaya Ustadz. Kaya gini maksudnya. Ya, maksudnya kalau mau mobil, harta, jabatan ada, tapi kan beliau nolak gitu. Ini yang harus digaris bawah gitu. Berarti bukan hanya kaya, di atas kaya. Di atas kaya. Gitu kan. Bahkan di atas lumrah. Di atas dimensi. Tak bisa dijangkau oleh akal. Betul. Jadi begitu dengar kata-kata falak itu saya langsung ingat beliau Kiai Abdul Mukti. Bahkan beliau mau wafat kapan, kurang seminggu beliau sudah wanti-wanti. Jadi seolah-olah beliau udah tahu kapan beliau mau meninggal. Sudah pesan ke santrinya, ke anaknya, ke istrinya bahwa saya akan pulang hari ini, jam ini, menit ini. Karena ketajaman falaknya. Tapi yang kita sedihkan beliau tidak punya keturunan. Oh, tidak punya? Tidak punya, beliau tidak punya keturunan. Dan salah satu alasan biasanya kenapa orang alim atau orang hebat itu tidak punya keturunan, inilah. Berarti beliau pesan ke istri, ke santri-santri ya. Ya, sekarang yang melanjutkan ponaannya kan, ponaannya ahli falak benar beliau. Selama ada beliau, Ramadan itu ya serempak 1 hari gitu. Begitu beliau almarhum ada lembaran 2 gitu. Bahkan ada banyak catatan kan yang mengatakan beliau ajaibil huda, bahkan di luar nalar manusia. Jadi anak dulu sekolah SD-nya deket Tanen, Ustaz. Deket dengan pondoknya beliau itu. Nah, itu kembali ke sihir. Itu kalau kita orang beriman, ya itulah ilmu Allah gitu kan. Tapi kalau orang yang kufur ya itu kan sihir. Jadi sebenarnya sihir itu tergantung marifat kita juga. Nabi Sulaiman ketika melemparkan tongkatnya jadi ular, kita beriman. Nabi siapa itu? Nabi Musa. Nabi Musa. Iya betul. Nabi Musa melemparkan tongkatnya jadi ular, kita orang beriman itu ilmu, mukjizat. Tapi orang yang tidak beriman itu kan sihir. Ya, Nabi Muhammad pun dikatakan sihir. Iya, Isra Mi'raj. Sahiran. Betul. Sahiran kadzab Nabi Muhammad, bahkan dicaci maki di depannya. Iya, makanya. Jadi sihir itu sebenarnya tergantung ikatan kolbu kita juga, ibarat mata rantai itu nyambung kemana ini kan, sehingga kita bisa melihat. Al-Quran itu mukjizat, tapi kata orang munafik, orang kafir katanya sihir gitu saja. Benar. Oke, itu mukadimah temannya, kita belum ngobrol ini. Ustaz, baca sholawat dulu sebelum kita bahas bab sihir. Sholawat asgil, sholawat orang-orang terdolimi itu Ustaz. Allah. Subhana man ghamaral wujud jamaluhu man dasiwa ولكل هم يدفع subhan. Ini bagian subhan, maha suci Allah. Yang kedua persembahan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selawat tentunya. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat. Allah. Illa salat ala habibi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ya Rabb.
Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semua satu kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah. Salawat bisa menolak sihir insyaallah ya. Amin. Barakallah Ustaz, barakallah Ustaz. Itu salawat keren sekali itu Ustaz. Alhamdulillah, bahkan itu masuk dari bagian kebiasaan, tapi di kampung saya khususnya kurang mempraktikkan itu. Yang jelas saya tahu kegunaannya salah satunya untuk menolak sihir dan agar kita tidak dolim, supaya menghancurkan kedoliman orang dengan kedoliman yang lain. Jadi nggak usah kita yang menghancurkan kedoliman orang itu, Allah yang mungkin. nah dengan kedoliman yang lain itu amalannya Ustaz. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya sudah buat albumnya Ustaz, di Munjia Channel ada salawat itu. Baik Ustaz, kita akan bahas sihir Ustaz. Kita aja lah ngobrol sahut-sahutan aja lah ya. Antum bahas nakliyahnya gitu ya, fikihnya. Ana bahas secara kontemporernya ya, secara akliyahnya, kauliyahnya kita bahas ya, sihir itu apa gitu kan. Terus kalau kita nggak bahas sihir berarti rujukannya Al-Baqarah 102, Harut wa Marut. Harut wa Marut. Betul ya, itu terjadi pada zaman Nabi Sulaiman ya. Oke, beberapa menit ini kita awali dengan nakliyahnya dulu Ustaz. Coba tafadhol Ustaz. Sihir itu menurut Al-Qur'an, menurut hadis gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghu ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma anta unzil ala malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnatun fala takfur. Al-ayah. Sebatas kita mengenal sihir, sihir adalah sesuatu yang tak kasat mata, yang mampu memisahkan antara wanita dan laki-laki. yakni hubungan suami istri. Sesuatu ilmu yang dapat pedagang dengan pelanggannya. Sesuatu ilmu yang dapat
merusak silaturahim. Yang seperti itu semuanya orang-orang sebelum itu terjadi diceritakan di Al-Qur'an. Babilonia ya. Nah, di Babilonia, di Irak tepatnya. Ada 2 malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan ada yang mengatakan 2 raja. Ibnu Abbas berpendapat 2 malaikat yang diturunkan oleh Allah kepada Babilonia ini karena sebelumnya sudah banyak sangkaan. Ada banyak menyangka dan banyak belajar dari setan kan tentang sihir-sihir yang ada. Kemudian Allah memberikan 2 malaikat ini untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi sebelumnya memang tahu mereka semua belajar ilmu sihir daripada setan. Kemudian setan itu mengatakan bahwa Nabi Sulaiman sahiran, bahwa Nabi Sulaiman melaksanakan sihir dan mempunyai sihir. Maka Allah menjawab dengan Al-Quran. Maka ini gambaran kebenaran yang akan membuktikan gitu. Jadi kebenaran ini tak bisa dimusuhi. Masalahnya ini akan menang. Di tengah atau di akhir pasti kebenaran yang menang karena ada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dikatakan wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nas sihr. Jadi bukan Nabi Sulaiman yang punya sihir, yang sahir, menjalankan tapi setan-setanlah yang mensiasatimu untuk belajar ilmu sihir. Hikayah mengatakan di dalam tafsir bahwa jadi sama-sama mengumpulkan sihir, sama-sama mengumpulkan sihir. Orang-orang pada waktu itu tuh kan mendahulukan hawa nafsunya, sudah berontak. Ini kan orang Yahudi ini, orang Yahudi yang memberontak, yang sudah tidak tahu arah, yang sudah tidak bisa lagi mencerna akalnya dengan baik kan, sudah dengan hawa nafsunya mereka kan, jadi ingin merusak hubungan suami istri, ingin begini, akhirnya melakukan sihir. Karenanya Nabi Sulaiman mengumpulkan juga, dijadikan satu kitab tapi disimpan di bawah kursinya. Disimpan di bawah kursi dan dipendam di dalam tanah. Akhirnya setelah Nabi Sulaiman alaihissalam sudah tidak ada kerajaannya, dikatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, lihatlah bahwa Nabi Sulaiman dengan kerajaannya melakukan sihir. Nah, ini apa inti di dalam sihir ini? Apa? Ada cobaan di balik itu. Ada cobaan. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wa ma unzila 'alal malakaini bi babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Engkau jangan kufur. Aku ini diturunkan oleh Allah karena sebagai cobaan. Bahkan di dalam tafsir imtihanan wa ibtila'an linnas. Ujian bagimu. Jadi dua malaikat ini tidak akan mengajarkan sihir kepadamu sebelum dia mengatakan yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Aku ini adalah cobaan. Jangan belajar. Saya ini cuma diturunkan sebagai ujian bagi kamu semuanya ini. Iya, memang saya punya sihir. Ini bahasa kita. Kita memang punya sihir, kata malaikat 2 ini. Kita punya sihir, tetapi saya ini diturunkan untuk cobaan. Fala takfur. Mereka berdua melarangnya begitu. Jadi jangan kamu belajar, karena bagaimanapun kamu akan kufur. Kenapa seperti itu? Kan di daerah terusannya itu kan wa ma hum bidorrina bihi min ahadin illa biiznillah. Jadi sihir itu tidak akan sampai, sihir itu tidak ada pengaruh, sihir itu tidak mampu menembus kita kecuali dengan izin Allah. Jadi artinya di sini ada kekuasaan Allah. Jadi sihir itu memang mati, bahasa itu. Oke lah tembus dan segala macam. Oke lah, tapi itu dengan izin Allah. Jadi setan yang mengelabuhi kita. Jadi nah, ini gambaran-gambaran sesuai dengan tafsir Al-Misbah. Nah, kurang lebih. Terus? Jadi wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirah min khalaq wa la bi'sa ma sharahu bi
anfusahum law kanu ya'lamun. Jadi tidak ada manfaat yang engkau peroleh dan tidak ada kemudorotan yang engkau peroleh daripada engkau menukarkan Al-Quran dengan sihir. Jadi dilarang, Gus. Artinya tetap dilarang. Jangan engkau tukar. Andaikan engkau tahu, di belakang, andaikan engkau tahu, lau kanu ya'lamun. Kalau engkau tahu, engkau tidak akan menukarnya. Karena di akhirat mendapat siksaan, karena kekufurannya, juga di dunia rugi. Rugi karena mempelajari sesuatu yang datang dari setan. Jadi pengelabuhan itu semata-mata dari setan. Nah, gitu dan ya. dampak-dampak kejadiannya memang sangat kronis, Gus. Karenanya orang-orang awam ini mengartikan sihir ini, tapi kayak emang gini, ini akliyah, sedikit akliyah. Begini, Gus. Manusia ini kan banyak yang syirik khafi sekarang ini. Jadi datang ke salah satu apalah siapalah kan begitu kan, siapa apa namanya yang mempunyai ilmu gaib lah begitu. Kita datang ke paranormal lah begitu. Kita dikasih benda semisal akik lah, akik. Iki nang jero akik kok ana bidadari rek. Di dalam ada khaddam di dalamnya. Naam, kita percaya naam. Tetapi wala bidarrin, tidak ada mudarat illa biiznillah. Satu pun tidak ada mudarat dan tidak ada kemanfaatan kecuali dari Allah. Jadi tambah diyakinkan. Makanya tauhid ini tidak bisa dilawan, maksud paten. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Jadi kuatkan sekali lagi, kuatkan tauhidmu. Jadi Babil Harut dan Marut ini melarangnya. Di Irak itu diturunkan, tapi dia tidak mengajarkan kecuali dengan mengatakan jangan engkau belajar ilmu sihir, karena ilmu sihir, karena aku diturunkan di dunia ini sebagai cobaan, imtihanan wabtilaan linnas. Aku sebagai ujian, maka jangan kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan asbabun nuzul ayat itu waktu itu kan Nabi Muhammad lagi menerangkan bercerita tentang Nabi Sulaiman dengan orang-orang yang soleh gitu kan. Maka lagi-lagi orang Yahudi datang. Orang Yahudi datang membantah itu. Membantah. Nabi Sulaiman itu ahli sihir. Karena kan ada tanda, Gus. Begini kan, karena diagnosa daripada orang-orang Yahudi ini kan kafir Yahudi ini dengan logika. Jadi tidak selesai-selesainya mereka mendahulukan logika. Coba kamu lihat di sana. Di sana ada kertas ada kitab yang dibendam di dalam kerajaan Nabi Sulaiman. Digali kan? Ada kan kemudian? Ada. Itu tujuannya agar kita tidak mempelajari. Setan menyatakan bahwa Sulaiman sahiron. Nabi Sulaiman itu juga tukang sihir. Kenapa kamu tidak melakukan sihir? Ini kan setan. Betul. Jadi yuwaswisu fi sudurinas. Yang menjadikan was-was di dalam hati kita adalah Nah, jadi gitu saudaraku. Itu bab pertama ya. Jadi poin dulu, sihir ada. Kalau Anda nggak mengakui sihir itu ada, berarti Anda kufur ya. Sihir itu juga ada. Ilmu sihir itu ada. Mulai dari Nabi Sulaiman, sebelum Nabi Sulaiman sampai kiamat, sampai detik ini ada. Catat dulu. Jadi Anda salah kalau Anda termasuk orang yang tidak percaya sihir ya. Nah, nanti kita bahas kisi-kisinya gitu kan. Ini menarik ini. Terus kemudian bahkan Nabi Muhammad sendiri pernah kena sihir ya. Tapi sihirnya Nabi Muhammad itu yang tipe ini, rambut ya, lewat rambut. Jadi rambutnya Rasulullah itu dibungkus di semacam pelapah kurma atau bagaimana, diikat di batu, terus batu itu ditanam di dalam sumur, namanya sumur Zarwan namanya, ditanam di situ. Nah, ada sihir yang tipe seperti itu. Bahkan gimana? Yang jelas yang banyak pengelabuhan. Pengelabuhan atau biasanya benda yang melekat dengannya atau benda yang pernah menyentuh dengannya.
keringatnya, rambutnya, kukunya, foto gitu ya, untuk mengirim gelombang elektromagnetikanya itu sangat cepat kalau ada media yang pernah ya, nama lahir, nama ibu bisa juga dipakai sarana untuk jembatan untuk memasukkan sihir itu gitu kan. Tapi Al-Qur'anan Gus. Jadi gambaran dalam Al-Qur'an itu tafsir Al-Mizban mengatakan begini Gus. Wis tala ojo belajar. Jangan sudah dicegah. Selesai ya. Iya, sudah dicegah, masalahnya kamu gak akan kuat. Ini cobaan, Gus. Lah, sopo sing kuat, Gus? Sopo sampean iso misakno bojone wong? Sampean bisa memisahkan suami istri, nutup rezekinya orang. Sampean bisa menutup. Itu musuh bagi saya, Gus. Coba tutup saja rezekinya dia biar tidak jualan di sini lagi. Siapa yang tidak mau seperti itu? Tetapi lagi-lagi malaikat itu jangan, ini cobaan. Fala takfur. Engkau jangan kufur kepada Allah. Begitu. Sudah. Aduh, Masya Allah. Ya. Yang belajar berarti kufur, yang tidak berarti selamat. Nah, gitu ya, saudaraku ya. Masuk dunia-dunia yang pernah terjadi, sebagaimana sihir yang pernah diketahui. Gus Nur, gimana Gus Nur? Setahu saya gini, gampang. Poin pertama, kalau orang mempelajari sihir, wajib hukumnya murtad. Wajib, jelas. Ya, wajib hukumnya. Dia kan sihir itu perkawinan atau kerjasama dengan antara manusia dan setan. Nah, setan kan nggak butuh mie goreng, Ustaz. Setan nggak butuh beras. Setan nggak butuh duit. Setan punya dimensi sendiri ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya, biologisnya, apalah ya. Kalau Anda mempelajari sihir, mau ndak mau Anda harus berkolaborasi dengan setan, dan itu syaratnya harus murtad. Makanya hati-hati, harus kafir. Makanya hati-hati kalau ada orang sakti, orang sakit dipegang sembuh misalkan ya, warung sepi ditiup laris gitu, itu jangan kesusu takjub gitu saja. Hati-hati. Itu bisa karomah, bisa fadilah, bisa istidroj, bisa sihir. Hati-hati. Jangan langsung Anda terpedaya. Makanya bener tadi itu, jangan makanya lebih bijak jauhi dunia-dunia seperti itu gitu ya. Sebentar, sampai mana tadi? Ada satu cerita. Ini kalau orang Banyuwangi insya Allah tahu. Saya lupa Banyuwangi mana. Ini abah saya yang cerita dulu tahun-tahun berapa itu. Jadi gini Ustaz, tolong kalau ada orang Banyuwangi saya diluruskan ya. Saya lama sekali dengar cerita ini, jadi saya lupa Banyuwanginya mana gitu. Benar. Entah Banyuwangi mana pokoknya. Jadi ada orang Ustaz saktinya minta ampun Ustaz. Pokoknya orang sakit sembuh. Apa orang sakit bahkan petir listrik tegangan tinggi itu dipegang. Kebal setrum dia. Bahkan petir dipegang. Dia menantang petir itu, jadi dia pegang logam, hujan itu dia pegang logam, bener nyata itu petir itu nyambar dan nggak hangus. Makanya orang ini terkenal banget, sakti banget gitu ya. Nah sampai suatu ketika, ini ceritanya panjang, kita nggak usah selesaikan. Intinya begini. Intinya gini Ustaz. Sebelum dia wafat, ini kaya raya Ustaz orang ini. Tamunya banyak. Sebelum dia wafat, dia wasiat ke anak-anaknya, ke istri-istrinya. Iku kamari bapak. Jadi ternyata dia punya kamar khusus. Makanya rata-rata orang-orang seperti itu pasti punya kamar khusus. Itu udah ciri khasnya itu. Kalau bapak mati, itu tolong ya, kamu boleh rehab, kamu boleh renov, kamu boleh ngapa-ngapain. Satu aja, kamarnya bapak itu jangan dibuka. Nah itu aja wasiatnya gitu kan. Bikin wasiat, wanti-wanti bener itu bapaknya itu. Nah singkat cerita almarhum ya, meninggal bapaknya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berputar menjadi tahun. Anak 4 kalau nggak salah ini. Anak 4 ini mulai berubah pikiran. Ya mungkin karena perkembangan teknologi, perkembangan ilmu, informasi. Jadi anak 4 ini mulai ada yang berubah pikiran. Intinya, ayo dibuka itu kamar bapak itu. Terus yang satu bilang, loh wasiat, jangan.
wasiatnya orang meninggal itu tidak boleh dilanggar. Nah, yang satunya bilang, iya kalau bener Bapak, kalau salah. Pokoknya mulai silang sengkarut antara anak. Bapak itu Pak Durin ya Om. Nah gitu ya. Kalau bener nggak apa-apa, kalau salah melanggar syariat. Apa justru kita yang nanti kena juga? Nah kita pokoknya gitulah perdebatan panjang Ustadz. Saya potong ceritanya, akhirnya dibongkar itu kamar. Nah kadang ngalah lah ya, dibongkar, dibuka. Ya berapa tahun nggak dimasukin kan? Mungkin apalah aura-aura negatif itu saya bisa bayangkan itu. Nah Ustadz, jadi ya keris-keris gitulah, keris-keris gitu kan, tempat tidur yang bersih, ya mungkin perzinahan antara dia dengan setan selama ini atau bagaimana. Nah yang paling ngeri Ustadz, ternyata di kamar mandinya, di WC-nya itu Al-Quran berserakan Ustadz. Jadi dia selama ini dia kalau BAB, buang air besar, itu kaki kanan kirinya nginjak Al-Quran. Kalau buang air besar itu, karena WC itu kanan kirinya Quran berserakan di situ bertahun-tahun. Ini sihir yang tingkat tinggi mungkin Ustaz ya, sampai segitunya murtad dia, lepas imannya. Maka hati-hati, jangan main-main di ranah itu, bahaya. Sakti memang, tapi jangan silau ya, jangan terpengaruh. Dan orang ini kemana-mana surbanan, ini Ustaz. Ya kan? Saya nggak punya sihir sih. Begini penampilannya. Jadi nggak diginikan. Enggak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya begitu. Hati-hati bermain di wilayah itu. Makanya kalau antum merasa orang awam nggak ngerti begitu, ambil sikap bijak, jauhi, hindari gitu kan. Nggak usah seperti itu. Gitu saja. Itu sihir ya. Merusak rumah tangga. Kan ada Ustaz di daerah Kuta di Bali itu, di dekat asrama Sipur sana itu, saya punya pelanggan di sana. Jadi dia itu punya warung, orang Banyuwangi Ustaz, Damlimo atau bagaimana, tapi punya warung di Bali. 24 jam warungnya buka, tapi 3 hari nggak ada orang masuk. Sampai suatu ketika dia pingsan di pasar tuh, pas lagi belanja ditegur pelanggannya. Loh, kemana saja sampean 3 hari kok nggak buka gitu. Itu terjadi juga di Sampang. Padahal buka Ustaz, langsung lemes dia. Benar. Jadi orang tuh ngelihatnya nutup gitu loh, padahal buka. Ya gimana? Di Sampang ada ya? Jadi begini tuh loh Gus. Aduh, saya sebenarnya malu saya mau cerita. Yang jelas saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Sampai juga karena itu bagian ahli-ahli ya. Jadi hanya orang-orang khusus yang bisa mengetahui hal yang seperti itu kan. Bahkan kepada aura-aura yang ada yang seperti itu. Yang jelas ada lah, yang jelas ada. Waktu itu di pasar Sampang, beliau buka. Beliau kan mengajar, ngajar, kemudian itu kan berdagang kalau siang kan sampai zuhur, pulang kan, ngajar, kemudian ngajar lagi. Itu dalam 1 minggu ada orang menanyakan terus. Sampean niku aku lihat nang pasar tutup, gak ada sampean, tukunya sampean itu gak ada. Ini Gus, yang terjadi ini, gak ada. Jadi tukunya itu yang ada itu cuma tuku baju, tuku sampean itu gak ada. Gak ada tuku sampean. Bahkan ya Allah, tunggu sampai nangis tunggu timin. Ya Allah, mak bisa nggak kaya sih pun. Ternyata ada orang dari Jember yang mampu berdiskusi dengan hal-hal yang demikian, dan rasa-rasanya dikatakan oleh orang itu ini sudah lama sepertinya dia sampai diserang begitu. Sampai dibawa ke rumah itu, waktu itu dibawa, dia muntah darah dengan saking masyaallah ya, pokoknya dengan begitulah muntah darah. Setelah itu toko itu kan disamperin toko itu, ya keluar semua. Ada diantaranya ya tulangnya babi, kemudian tanah kuburan, ya hal-hal yang seperti itulah, hal-hal yang sifatnya mistis. Ya, mohon maaf, saya saja
mendengar lagu-lagu yang bau-baunya kayak bau lagu Bali itu, saya kayak merinding gimana gitu. Jadi untuk mendengarkan lagu apa itu biasanya yang kesenian itu, apalagi yang kemudian kesenian diputar terus ada bau dupa yang kita semerbak, wah itu saya sudah agak kelar tuh sudah. Jadi kayak ada aura-aura yang sudah saya rasakan begitu. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu. Yang jelas takfur. Ada lagi gini Ustaz, ini kasus-kasus yang sering saya hadapi ya. Warung gitu kan, masak nasi sudah masak habis subuh gitu udah matang nasinya, sayurnya itu jam 6 sudah nggak bisa dijual, berlendir, keluar ulat gitu kan, seperti itu Zat ya. Soto ada tukang soto ke rumah waktu itu, nyontolong nggak dintoh, tahu bahasa Madura ya, bahasa Indonesia aja Zat. Bahasa Madura, minta tolong Lora, saya punya dagangan, minta tolong untuk begini. Apa yang terjadi keluhannya? Kan saya tanya kan, apa yang terjadi keluhannya? Saya itu ada musuh. Kalau soto saya itu, kalau pas jam 8, jam 9 pasti bau. Ya. Ini kan hal-hal yang betul. Bertentangan dengan syariat. Kok bisa? Ada apa di sana? Ini di dalam Islam tidak ada loh. Nah, akhirnya ya coba saya kasihkan beberapa ijazah, alhamdulillah mengurangi kemudian sekarang berjalan dengan lancar. Ada lagi suami yang tiba-tiba nggak nafsu sama istrinya, jadi nggak bisa ereksi ya sama istri, nggak bisa. Di rumah nggak kerasan gitu, kebayang terus sama wanita itu. Benar. Ini kasus yang sering saya temui begitu. Benar. Jadi kalau mau kumpul sama istrinya nggak hidup, Ustaz. Gitu. Itu ada yang memang spesialis. Karena memang yang dihasilkan di dalam sihir yang dijelaskan di dalam Al-Quran memisahkan antara suami dan istri dengan cara apa? Ya itu sudah. Ya salah satunya dengan tidak membawa itu impoten, kemudian dengan tidak syahwatnya kepada istrinya sendiri. Kemudian ya banyaklah cara pengelabuan setan itu. Oke. Yang jelas membuat keyakinan di luar naluri Islam. Yang paling top lagi, sampean masih mengingat peristiwa yang ditangani langsung oleh Sayyidina Umar, Mesir. Yang mana Ustaz? Nailul Mesir. Ada di Mesir itu ada sungai Nil. Dia tidak mengeluarkan air. Waktu itu tidak mengeluarkan air sehingga kekeringan melanda negara Mesir waktu itu. Kok bisa seperti itu? Kemudian setelah dilemparkan anak yang berumur 16 tahun, perempuan yang berumur 16 tahun, wis ditandani wis koyo manten, jadi sudah cantik lah. Kemudian dibuat tumbal, kemudian baru air itu jalan kembali. Dilaporkan oleh gubernur Mesir kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar bin As kepada Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu melaporkan begini, setiap tanggal 1 pasti harus melemparkan wanita itu. Kemudian apa kata Sayyidina Abu Bakar? Tidak ada di dalam Islam. Hal itu tidak ada di dalam Islam dan itu dilarang di dalam Islam. Tumbal-tumbal yang seperti itu. Akhirnya kan dikirimkan surat. Suratnya dikirimkan, nanti kalau gak jalan surat saya lemparkan kepada Sungai Nil. Kan gak jalan, orang-orang sudah resah. Sungai Nil tidak akan berjalan kalau tidak ada tumbal ini. Jadi Sungai Nil ini tidak akan berjalan, semua orang kekeringan waktu itu, semuanya ingin pindah semuanya. Umar bin As baru nyampe ke Mesir pada waktu tanggal yang ditetapkan seperti biasanya. Umar bin As. Umar bin As itu waktu itu gubernur Amr Mesir. bin As. Oh iya Amr bin As ya. Yang gusur tanahnya orang Yahudi itu. Juga waktu itu kemudian dilempar kan? Surat tadi. Dilempar surat tadi, kemudian lebih tinggi 12 diro dari sebelumnya. Tumpah ruah. Jadi memang. Jadi pertanyaannya,
Pertanyaannya itu surat itu apa itu isinya, Ustaz? Dijelaskan nggak itu? Ini yang jelas ada dijelaskan. Dijelaskan bahkan ditulis dalam khulasah. Di dalam khulasah. Kayaknya harus ada season kedua kayaknya. Oh gitu. Gak bisa langsung ini. Aduh, mahal. Empat mata. Iya, mata nanti. Alhamdulillah. Oh gitu Ustaz. Oke. Sampai di sini kita ada berapa menit ini? Sampai di sini Anda harus yakin bahwa kami orang-orang yang mengimani sihir itu ada. Nah gitu ya. Jadi salah kalau Anda berpikir berarti Gus Nur nggak percaya sihir. Oh enggak, itu mendarah itu. Imanku mengatakan sihir itu ada. Nah sekarang kita akan bahas secara akli ya Ustadz ya. Saya akan ngobrol, saya akan ngobrol nanti Ustadz timpali ya, Ustadz sempurnakan gitu kan. Jadi gini teman-teman, sudah ya selesai ya, sihir ada. Nah, sekarang gini, sihir tidak akan masuk kepada orang yang sholat. Walaupun Nabi Muhammad sendiri kena sihir itu lain gitu loh ya. Jangan, jadi syariat itu jangan ditelan mentah-mentah gitu kan. Itu ada maksud lain gitu loh maksudnya. Tapi ini saya ngomong hukum 1 tambah 1 2 gitu ya. Jadi jangan dibantah. Nabi Muhammad aja sholat kena sihir, ya nggak usah dibahas itu, selesai bab itu gitu kan, selesai. Jadi kalau Anda mau tidak kena sihir, sholatmu betulkan 5 waktu. Sihir tidak masuk kepada orang yang sholat. Man lam tanhuhu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yasdad minallah illa ba'da. Jika sholatmu tak bisa menjadikanmu mencegah kemungkaran, mencegah hal-hal kekejian, maka menjadikanmu lebih jauh dari Allah. Karenanya harus khusyuk. Harus. Nah, nanti kita bahas bab khusyuk lain hari ya. Nah, jadi gini, dukun sihir, dukun santet itu tuh biarkan ada. Nggak usah mikir itu. Memang itu sunnatullah. Kalau dunia ini nggak ada dukun sihir, nggak hidup ini, nggak berputar, nggak ada ulama, nggak ada kitab, nggak ada Quran, nggak ada neraka, Ustaz. Ya biarkan yang jadinya begini, Gus. Jadi nanti yang benar terus benar, yang hitam terus hitam. Jadi pada akhirnya liyukhrija minad dhulumati ilan nur. Pada cahaya yang akan berakhir nanti. Nah, gitu. Jadi kalau antum kena sihir ya, antum kena sihir, jangan nyari dukun sihirnya. Siapa yang nyihir saya ini? Terus datang ke paranormal. Atau lagi itu Gus, sangkaan. Jangan selalu berprasangka ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Oke, saya kembali ya. Jadi sihir itu ada. Biarin sudah. Jadilah Anda itu orang yang belief system itu nggak ngurus sihir. Yang penting sholatmu dibetulkan, kan begitu ya. Sihir tidak masuk kepada orang yang bahagia. Bisa bahagia, happy, rezeki lancar tuh disihir, itu nggak masuk. Bahkan sihir tidak masuk kepada pelawak, Ustaz. Kalau ada orang lagi ngelawak, tertawa, bahagia itu nggak bisa disihir, Ustaz. Jadi, harus tepat melamun, harus was-was, harus depresi, harus stres, harus galau, sedih, kosong. Ya galau itu kan banyak pandangan, karena gak punya uang, gak punya istri, gak punya ini, ingin nambah istri gak bisa. Ini kan banyak pandangan. Jadi kegalauan ini memang harus diatasi. Diatasi segera. Karenanya ada kitab baru karya Lora dari Bangkalan itu, kitab yang menyatakan teman galau begitu. Oh gitu ya. Oke, sekarang kita ringkas, kita mengerucut bahwa sihir itu ada, udah selesai dan tidak akan. Jadi sihir itu energi, teman. Kita sering bahas itu. Jadi misalkan antum dikirim sihir bobotnya 5 kilo, 5 kilo ini. Saya mau kirim sihir ke Lora, gitu kan. Cus. Nah ternyata Lora ini lagi bahagia, imannya lagi stabil, gitu kan. Wah, lagi ngaji, lagi sholat, lagi bahagia, rumah tangganya lagi sakinah. Sihir nggak bisa masuk kepada orang rumah tangganya bahagia. Bisa saat sakinah. Nah, sakinah mawaddah warahmah itu tidak bisa disihir. Karena rumah tangga bahagia itu juga bentengnya luar biasa. Dia mengeluarkan atmosfer abstrak yang bisa menolak sihir. Nah, sihir 10 kilo yang tak kirim ke Lora tadi itu
itu secara energi atmosfer itu udah dihadang sama energinya beliau, nggak kuat. Begitu mendekati rumahnya Lora ini, bobot 10 kilo tadi itu sudah aus, tinggal 1 kilo, tinggal 1 gram gitu, udah lemah kekuatannya. Begitu nyampe gentengnya sampean, tuk, mati sudah, nggak ngefek karena beliau dalam kondisi stabil. Itu rumusnya sihir. Nah, tapi sebaliknya saya kirim sihir 5 kilo bobotnya ini. Saya kirim ke beliau. Ternyata beliau lagi galau. Berantem sama istrinya, ditagih debt collector gitu kan. Was-was 2 hari nggak makan, stres. Sihir 5 kilo tadi itu disedot. Karena energinya nyambung. Harusnya 1 jam nyampe, itu bisa 5 menit nyampe. Dan itu kecepatannya nambah, Ustaz. Saya kirim sihir 5 kilo dengan kecepatan 80 kilo per jam. Tapi karena energi sampai negatif, 80 kilo per jam tadi bisa naik menjadi 150 kilo. Jadi daya hantamnya semakin cepat. Suat gitu. Buar, gentengnya bunyi. Blar gitu kan. Masuk. Mulai nggak enak tidur, mulai udah mulai nggak karu-karuan. Benar. Terus ada tetangga. Yang jelas jangan pada waktu was-was. Kalau pada waktu was-was, galau dan semacamnya, masuk langsung. Nah, gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke ya, sudah ya. Jadi kita bikin puzzle, kita bikin acak aja. Masukkan. Ini kalau kita urut kita kesusahan ini. Jadi kita pencar-pencar gitu foldernya. Nanti antum rangkum sendiri. Sihir ada. Sihir nggak masuk kepada orang yang sholat. Itu tugasmu sholat aja. Walaupun Nabi Muhammad pernah kena sihir, udah itu bukan urusanmu ya. Sihir tidak masuk kepada orang yang rumah tangganya bahagia. Bahagiakan rumah tanggamu, gitu kan? Karenanya pokoknya apapun perintah Allah, apapun perintah Rasulullah, kerjakan. Nanti di bab terakhir ada amalannya. Ini kita lagi kisi-kisi dulu. Nanti saya kasih penolaknya ya. Saya kasih juga nanti spesial untuk edisi ini. Betul. Ya kan. Saya itu tiap menit, bukan tiap menit, lebay kalau tiap menit ya dek. Pokoknya tiap hari, tiap minggu itu ada yang nyihir saya, nyantet saya. Tapi tidak masuk, bukan berarti saya punya jimat, Ustaz. Belief system saya nolak. Belief of the system. Bahkan kalau denger duar gitu, saya suruh masuk, Ustaz. Santet, sini. Saya suruh ngopi. Kamu sudah kadung nyampe sini. Pilih, saya yang masuk ke kamu atau kamu yang masuk ke saya. Pilih, gitu sekalian, Ustaz. Bukan berarti hebat, karena memang sihir harus digitukan. Boleh cerita sedikit? Boleh, Ustaz. Boleh ya. Jangan banyak-banyak, Ustaz. Sedikit aja. Saya punya paman, bahkan bisa dinyatakan beliau punya pesantren. Pernah diserang langsung karena beliau sifatnya menantu kiai. Sebut namanya enggak apa-apa? Jangan. Oh, jangan. Beliau punya pesantren. Sekarang ada di Malang sekarang. Oh ya. Lagi mengasuh pesantren. Tapi itu dulu kejadiannya. Pernah kena santet. Kena santet dikirimi kan kobong. Kobong terbakar. Apanya? Semua terbakar, hitam kan. Akhirnya gak bisa bangun gini, gak bisa ini, gak bisa. Tidak ada lagi yang bisa cari itu. Orang itu sudah. Datang ke mimpi. Datang ke mimpi. Gak bisa, dia tahu karena kan sebelumnya dia juga belajar ilmu-ilmu bagian al-ma'arif. Jadi dia langsung ke rumahnya, langsung diinjak tanah itu 3 kali. Wallah, billah, tallah, tidak ada Tuhan, Allah hanya satu. Allah hanya satu. Kamu akan celaka, katanya siapa itu? Kata paman ini. Yang sedang terkena. Ke orangnya tadi. Ke orang tadi. Langsung dibeginikan. Wallahi wala bidurrini illallah. Seketika itu sehat. Yang semula hitam agak-agak merah, kemudian kembali seperti semula. Memang itu yang punya sihir. Pada dasarnya iya, karena memang yang mengirimkan dia dan kan sudah diincar sebelumnya sudah diincar begitu. Tapi ini harus saya potong dulu nih ya, jangan ditelan mentah-mentah ya. Gimana? Nanti kalau zaman sakit mimpi kedatangan saya bukan berarti saya ngihir ya. Ini. Wah, ini jadi fitnah nanti. Ya, hati-hati loh ya. Yang
Anda sakit, nggak enak makan, nggak enak sholat, nggak wudhu, nggak ngapa-ngapain, pikiranmu resah, terus antum tidur. Ya wajar kalau mimpi kedatangan si fulan, badannya orang, kepalanya motak, kera gitu kan. Bukan berarti itu mimpimu bener, jangan Ustaz. Hati-hati loh ya, itu setan yang membisikkan, energi setan yang mengirim gelombang negatif ke dalam pikiranmu. Terus kamu nuduh, wah, nah, kalau sudah begitu bahaya Ustaz. Menuduh, sifatnya beda lagi. Sakit. Kalau curiga masih boleh. Tapi kalau sudah jatuhnya menuduh. Mimpi aku kedatangan si fulan itu, gambarnya apa, kepalanya monyet. Ini ditelan Ustaz. Akhirnya kemanapun dia berobat nggak sembuh. Pikirannya ke dia terus. Pikirannya membawa ke dia. Iya, dan yang di tempatnya berobat salah juga Ustaz. Nggak kena COVID gitu Ustaz. Nggak kena santet, ditangani protokoler kena santet. Jadi semakin keruh. Akhirnya tercipta wacana, saya nggak usah berobat lagi. Saya nggak mungkin sembuh walaupun kemana-mana kecuali ke orang itu. Nah, itu udah bahaya Ustaz. Gus, perlu juga dengan akliyah Gus menyifati ini. Jadi begini Gus. Jadi semisal ada orang miskin, kemudian orang miskin ini menyatakan saya kena santet. Sebentar, sampean amit ini amit. Mohon maaf sebenarnya. Begini Gus, satu sampean nggak punya. Apanya yang mau disantet? Apanya yang mau diiri? Kemudian sampean masih belum bekerja. Apa yang sih kecuali sampean manajer, kecuali sampean orang kaya, punya istri cantik, punya istri cantik menjadi saingan bisa masuk akal, clear. Kalau kerjaannya ke sawah, kemudian tiba-tiba menuduh dan semacam-macamnya, kan itu ada akliyahnya ya. Karena dulu pernah terjadi itu di Madura Ustaz. Seperti itu posisinya. Jadi dia dituduh karena sering datang ke mimpi gitu loh. Mindsetnya ke sana, jadi dia terbawa mindset sehingga tergambar. Jadi akhirnya Ustaz, saudara-saudaranya nggak terima, rata-rata Madura ini, walaupun nggak semua ya. Didatangi. Saya moderat tidak ini. Ya moderat berarti ya. Didatangi itu, dikalungi celurit. Ayo sembuhkan paman saya itu, kalau nggak putus lehermu. Paman saya selalu mimpi dirimu. Padahal bukan, jadi orang ini nggak berdaya, nggak mau ngapain, bingung, dikalungi celurit. Nang fikih kena hati. Akhirnya diajak mubahalah, tapi ya gini aja sudah, sama ndak usah ngalungi celurit saya. Ayo mubahalah sumpah pocong. Saya atau pamanmu nanti yang hancur disumpah pocong itu. Nah, begitu dia disumpah pocong, akhirnya damai, minta maaf semua. Ada ulama juga yang mendinginkan di situ. Hati-hati ya kalau mimpi Ustaz ya, disempurnakan. Jadi jangan terpaku kepada mimpi jelek. Jangan terpaku kepada mimpi-mimpi yang membawamu kepada amaratun bisu, kepada kejelekan, kepada hal-hal yang membuat fitnah. Makanya kalau mau tidur kan punya wudhu. Rasulullah sendiri sebelum tidur, ini dari saya. Kalau Rasulullah sendiri kan mengamalkan itu sebelum tidur. Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kan. Tapi ada amalan yang dari Habib sebelum tidur ayat kursi 7 kali. Ya itu nanti dulu Ustaz. Amalannya nanti terakhir. Ini kita belum selesai bahas ini ya. Oke, kita mengerucut ya. Oke, sekarang saya akan bermain pikiran. Ini yang penting Ustaz. Ini yang penting. Jangan sampai penyakit itu kan membersihkan dosa. Nah, Ustaz. Ya, betul ya. Penyakit itu kan mengurangi dosa, membersihkan dosa. Jangan coba dirubah mindsetnya. Aduh, aku sakit. Kenapa kalau sakit? Aku berobat nggak sembuh. Kenapa kalau nggak sembuh? Semakin sakit engkau semakin ingat kepada. Nah, aku mati. Kenapa mati gitu loh? Jadi nggak harus panik. Karena gini Ustaz, banyak orang jatuhnya bukan ke bumi, jatuh ke sumur, ke longsoran tanah. sudah sakit, nggak dapat obat, dapat racun gitu maksudnya, ya kan? Sakit itu harusnya dekat sama Allah, dapat hikmah, ternyata malah dapat fitnah, nggak karu-karuan gitu loh maksud saya. Contoh ini contoh, misalkan antum sakit atau saya sakit, ini kebanyakan yang terjadi selama ini, sakit. Kan biasa itu tetangga bisikin tuh, Gus, jangan ke dokter saja.
jangan-jangan ada anginnya kan begitu. Angin masuk gitu. Nah, coba angin celap, angin panas bukan. Coba ke Banten gitu kan. Di Banten ada orang hebat. Kan begitu kan? Nah, biasanya orang ini kalau nggak ada basiro, langsung Ustaz charter mobil, cari mobil, berangkat Ustaz. Karena sebentar saya potong sedikit. Yang diiming-imingi wa'dun, sedangkan yang memiliki wa'dun adalah Allahu la yukhliful mi'ad. Berangkat. Coba perhatikan ini. Ini kalau antum terjadi kayak begini, bertaubatlah. Sebenarnya sakit itu, setiap embusan nafasnya itu pahala, Ustaz. Setiap ikhtiar, misalkan dari Malang ke Banten ya, itu per meternya itu dicatat pahala sama Allah tuh. Kalau mati di jalan mati syahid. Bensinnya, keringatnya itu harusnya pahala. Nah, tapi kan kebanyakan orang karena sibuk ditipu oleh permainan setan, kalau sakit harus sembuh pokoknya. Jadi maksudnya gini Ustaz, begitu dapat informasi Banten berangkat, Banyuwangi berangkat, tapi sholatnya hilang di jalan gitu loh Ustaz. Yang terjadi seperti itu. Nah, jadi di jalan itu waktu duhur hilang, asar hilang, maghrib hilang, isya hilang, nggak sholat. Ya. Begitu nyampe Banten ketemu, Banyuwangi ketemu begini Ustaz. Oh, istidror ternyata. Kan karena sudah satu lingkaran sudah. Oh, sudah ditangani kena santet. Nebus minyak, nebus keris, nebus sikep. Ini yang nyantet ini tetanggamu sendiri. Udah sholatnya hilang di jalan, sampai di sana ketemu begitu itu fitnah. Begini, Gus, gimana? Sedikit ini kiai saja, kiai dan ulama. Ini saya ginikan terus ya. Ya gak apa. Kiai dan ulama yang mereka semisal sakit baik tubuhnya baik apanya kan, kita itu kan berobat ke dokter sesuai kan, sesuai ahli dzikir kan. Jadi in kuntum la ta'lamun. Jadi berobat itu ke dokter. Kalau kamu ke bagian orang-orang paranormal, pasti mereka mengkaitkan kamu dengan hal-hal yang tidak dilihat kamu, yang tidak bisa dicerna oleh kamu, kan begitu guys. Jadi mereka selalu menghubungkan penyakit dengan aura. Mereka selalu menghubungkan penyakit dengan hal-hal negatif. Pokoknya apa aja kena santet. Iya, pokoknya ini hubungannya karena memang ilmunya seperti itu. Dia. Berbeda dengan dokter. Kesehatanmu karena begini, kesakitanmu karena ini kan ada. Jadi kalau kiai saja yang alim, yang wara ke dokter, apalagi kita. Kita yang orang biasa ini langsung ke paranormal. Berapa lama durasi? Baik. Nah, jadi gini Ustaz, kita sempurnakannya. Ini kayaknya 1 jam kurang Ustaz. Oke, sekarang kita bikin folder ya, garis bawah ya. Kita manusia, kita makhluk Allah yang butuh orang lain. Sosial. Tahu saya, nggak mungkin kita tuh kelilipan paribasane nyebul dewi, nggak mungkin. Pasti butuh orang lain. Tahu saya. Silakan, kalau antum sakit silakan. Bisa sembuh lewat dokter, bisa sembuh lewat kiai, bisa sembuh lewat paranormal, silakan. Tapi tadi itu loh Ustaz, di sana ada orang pinter misalkan, ya jangan langsung berangkat. Minimal sholat istiharo 2 rakaat. Ya Allah, saya dapat informasi di sana ada orang pinter. Bismillah, saya mau berangkat. Ya Allah, saya mau ikhtiar. Kalau orang yang saya tuju itu membawa manfaat, temukan saya ya Allah. Tapi kalau orang itu nanti mudarat untuk saya, hindarkan ya Allah. Bismillah tawakkal 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Berangkat kan begitu Ustaz. Jadi saya bukan anti paranormal, silahkan ke paranormal karena kita butuh orang lain memang. Tapi yang di masyarakat 90% selama ini sholatnya hilang di jalan. Hanya gara-gara sakit kepala, panadol, paramek. Pikirannya terfitnah oleh panadol, bergantung sama paramek sampai lupa sholat, lupa Allah kan begitu. Maka penyakitmu menjadi fitnah. Fala takfur gambarnya. Fala takfur, jangan kufur, jangan percaya sesuatu kecuali Allah. Yang lain pelantara. Oke Ustaz ya. Nah sekarang kita tutup
amalan, bab amalan. Jadi nih ada beberapa amalan, amalkan ini selesai. Insya Allah bab sihir selesai ya. Apa yang pertama? Dablek. Ini akliyahnya dulu. Apa bahasa Jawa? Maduranya apa dablek itu? Mokong, pengko. Jadilah orang yang non sugestible. Pengko. Saya percaya sihir, tapi saya nggak takut sama sihir. Gitu, dablek pokoknya ya. Kalau orang Pasuruan itu kan membahasakan kalau ada sihir pisui. Betul. Jadi kalau ada sihir lewat, nah itu kan langsung begitu. Cancuk gitu loh, Ustaz. Ya. Ini kalimat yang saya memang agak itu dari Gus Nur. Pengko ya, dablek itu akliyahnya begitu. Jangan takut sama sihir ya. Ada orang gini Ustaz. Gini Ustaz. Gini, hidup ini nikmat. Ini hanya masalah dimensi, Ustaz. Ada orang S1, S2, S3 sombongnya setengah mati. Karena sudah pakai jas, pakai ini ya. S1, S2, S3 ya. Di sisi lain ada orang S2, S3 itu nggak ngapa-ngapain, nyantai aja gitu kan. Bahkan ngamen gitu kan, dia sembunyikan idealismenya. Begitu hidup itu. Sihir juga ada orang lebay ya, punya Facebook, punya IG gitu kan. Ya kaya nggak kaya standar lah. Tapi ada juga orang tuh pinter ngaji, cantik, kaya raya, nggak punya Facebook, ya hidup. Ya hidup. Nggak punya IG, ya makan, sukses gitu. Ya makan gitu. Gitu hidup itu ya. Jadi ada orang yang hidupnya selalu berputar-putar ke sihir. Sihir, santet, paranormal, akik, keris, apalagi minyak. Muter-muter di situ, barang antik, di situ saja hidupnya. Sementara di sisi lain ada orang yang berjamaah sama anak istri 5 waktu, omsetnya banyak, tabungannya banyak, mobilnya banyak, hidupnya mewah, sedekahnya banyak, dan nggak pernah mikir keris, nggak pernah mikir minyak, nggak pernah mikir jimat gitu kan. Jadi hidup ini seperti itu. Pilih yang mana, tentukan. Sakit dikit, ambil air, bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Diminum sendiri, diobati sendiri. Akliyah-akliyah dia jalankan sendiri, dia forsir, dia explore imajinasi dia pakai baca buku, dia pakai dengarkan nasyid-nasyid, dia cari kesembuhan, sembuh. Itu kan. Tapi ada di sisi lain yang panik sana, ya Allah. Gitu, Ustaz. Orang-orang dulu itu kan kalau sakit kepala masih makan mengkudu itu kan sudah sembuh. Orang dulu itu rujaan pakai mengkudu sembuh. Kemudian kalau sakit apa makan ini sembuh kan begitu. Kalau orang-orang sekarang nggak bisa, Gus. Kebanyakan dosa. Nggak bisa. Jadi penyakit itu campur baur begitu. Banyak. Saya jadi menarik Buya Hamka kalau tidak salah ya. Ini ada hubungannya. Coba disambung-sambung ya. Ada orang negatif. Dia datang ke Mekah, ya, datang ke Jazirah Arab lah, Timur Tengah. Terus dia pulang ke Indonesia, cerita sama, kalau nggak salah Buya Hamka nih. Saya baca di mana saya lupa. Oke, intinya gini. Ternyata Timur Tengah itu walaupun katanya orang negara Islam, banyak pelacurnya di sana. Saya di sana ketemu pelacur, banyak pelacur, gitu Ustaz. Dijawab sama orang yang bijak tadi, oh gitu ya. Saya kemarin ke Amerika, ke Filipina, ke Thailand, kok nggak ketemu ya pelacur satupun ya. Terus. Karena memang ternyata kita itu akan menemukan yang satu resonansi dengan kita, Ustaz. Walaupun kamu ke Timur Tengah, kalau memang resonansimu itu negatif, ya kamu ketemu negatif. Tapi kalau kamu suci, walaupun kamu ke Amerika, ke Filipina, ke Taiwan, ke tempatnya pelacur sekalipun, karena kamu nggak nyari itu, frekuensi gelombang elektromagnetik pikiranmu nggak nyari itu, ya kamu nggak ketemu itu gitu loh, Zat. Tapi memang di luar itu kan dibangun, Gus. Kayak di Rusia itu kan dibangun oleh mereka. Jadi kejujuran, keamanan itu memang dibangun. Kayak ya sedikit saja sudah ini. Ya makanya bab sihir tadi itu sama bab sihir ya. Kalau kamu nggak mikir sihir ya tadi itu, walaupun kamu masuk ke kota yang Las Vegas sekalipun, di mana tempatnya pelacur, tapi karena memang frekuensimu nggak nyambung dengan energi itu, nggak ketemu. Bisa. Gitu ya, Ustaz ya. Yang satu, semisal Gus Nur
dan siapa lah yang berdua semisal, yang satu dengan Islami pergi ke Bali, dia kan langsung ke tengah-tengah Bali. Dia cuma melihat pura, melihat orang-orang yang menyembah kepada pura kan begitu. Tapi yang satunya karena mereka berangkat daripada hati yang ingin melihat nafsu, kemudian di Bali itu pakaiannya sekian, berangin. Yang satunya begini, yang satu yang ini kan pandangan yang berbeda. Betul. Gitu ya, saudaraku ya. Oke, ini udah terlalu panjang. Mudah-mudahan ini manfaat. 5 menit terakhir ini ada amalan dari saya. Amalkan. Kalau Anda amalkan ini selesai masalah sihir. Pertama, yang tadi itu dablek. Yang kedua, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ini yang saya amalkan. Dan ini belief sistemku mengatakan ini. Apa? Salat fajar 2 rakaat. Sebelum subuh itu loh, qobliyah subuh, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salatu wassalamu alaik. Gitu. Selesai adzan subuh, tegakkan salat qobliyah ini. Saya percepat, nanti kita bahas di lain hari insyaallah ya. Nah, yang kedua, wallahu a'lam bishawab, ini bisa variasi, tidak harus sama. Ya, surat Al-Waqiah ya, surat Ar-Rahman pada subuh ya. Intinya ngaji lah. Kemudian surat Al-Muluk. Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Antum baca ini hari apa? Pada apa? Tiap pada Isya ya. Boleh seperti itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau Jumat Al-Kahfi ya. Banyak sekali amalan. Jadi intinya artinya Nabi menganjurkan, lakukan, kerjakan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu dhalimina illa khasara. Jadi di Al-Qur'an itu sudah ada obat, ada penawar. Udah baca pokoknya. Enggak usah dibaca, dipegang aja loh. Bisa jadi penawar, apalagi dibaca gitu kan. Oke, salat qobliyah ya, terus memuliakan Al-Quran dengan cara membacanya. Amalkan saudaraku ya. Terus secara akliyah jangan tidur pagi, Ustaz. Jangan tidur sore. Iya, pada asar tuh jangan, hindari tidur setelah sholat subuh, tidur menjelang maghrib atau pada asar. Itu energi negatif masuk di situ. Kenceng masuknya itu, Ustaz. Nah, amalan-amalan ini diamalkan. Masih banyak sebenarnya sih. Nah, yang paling terakhir ini kalau bisa, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Amalkan. Aina maqamam mahmud? Makanya nyampe ke makom yang mulia, terpuji. Ala Allah. Aina maqamam mahmud? Ala Allah azza wa jalla. Masya Allah. Tidak bisa disantet. Wa minal laili, apa? Bangunlah kamu sebagian malam, sholat tahajudlah sebagai ibadah tambahan, supaya aku akan angkat derajatmu ke tempat yang mahmudah. Udah nggak masuk sihir. Ini yang saya amalkan. Di samping dablek, mokong, sholat duha, tidak tidur pagi walaupun ngantuknya bagaimana. Saya nggak mau kehilangan momentum matahari pagi, itu nggak mau. Antum sekarang masih banyak, tapi nanti kita bahas di bab yang lain. Yang jelas saya kasih satu saja. Saya pernah dijazai dan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Bagaimanapun sebelum tidur ayat kursi 7 kali. Sihir tidak akan pernah masuk, tidak ada pernah gangguan yang akan masuk ke dalam tubuh. Jangankan 7 kali, 1 kali aja sudah hebat. Kalau yang ijazahkan apalagi 7 kali ya. 1 kali saja sudah hebat, apalagi 7 kali. Nah, gitu. Jadi 7 kali. Dan kalau orang Madura rasa-rasanya sulit disantet. Itu masuk ke yang tadi, saat kan sudah baca Quran. Sulit kayaknya. Masalahnya setiap sholat Jumat itu kulhu, Yunus, Al-Falaq, An-Nas ini selalu dibaca ini setiap Jumat. Jadi kan itu fungsinya 1 minggu. Nah, jadi kita akan diselamatkan dalam 1 minggu. Nah, ya intinya memuliakan Al-Quran lah ya. Intinya kembali ke Al-Quran tadi itu. Barakallah saudaraku, mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Jadi jangan sihir itu ada tapi nggak usah mikir sihir. Pikir saja, sibukkan dirimu bagaimana supaya beristighfar kepada Allah. Hanya kembali kepada Tuhan. Anibu ila rabbikum istaghfiru ila rabbikum. Intinya istighfar dan sholawat juga. Yang jelas itu.
Baik, sampai ketemu di bab selanjutnya. Kita akan bahas bab sihir lagi, karena sihir ini walaupun tadi kita sudah 1 jam lebih belum selesai. Kalau dibahas masih ada nanti ini, berkembang terus ya dinamikanya. Sahiri mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.